Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramdhani Anjas Setiawan, NIM 181410033, kelas SI5B, mata kuliah Enterprise Arsitektur, Universitas Bina Dharma Palembang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengantar Enterprise Arsitektur. Latar belakang suatu enterprise arsitektur, rumitnya sistem informasi dan komunikasi dalam organisasi. 2. Untuk menjaga keharmonisan sistem bila ada penambahan fungsi atau subsisten. 3. Untuk menyediakan gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai suatu organisasi, misi, visi, fungsi, dan tujuan untuk mendukung terlaksananya fungsi organisasi. Definisi arsitektur: gambaran atau rancangan sebuah bangunan. Dalam hal ini, bila dikaitkan dengan organisasi, merupakan suatu pedoman dalam membangun sistem informasi dan komunikasi dalam organisasi. Enterprise: suatu organisasi besar yang memiliki banyak bagian-bagian untuk menjalankan fungsi organisasi, dan terjadi penukaran informasi dalam berbagai bentuk. Dalam praktik bisnis, saat ini pendekatan terintegrasi antara bisnis dan teknologi informasi menjadi penting. Hal ini berdampak pada perancangan ulang struktur organisasi, proses bisnis, aplikasi teknologi informasi, dan struktur teknis. Enterprise Arsitektur: sebuah mekanisme untuk menjamin sumber daya informasi teknologi dari perusahaan atau organisasi agar berada pada jalur strategi. Tool untuk membantu eksekutif berpikir tentang organisasi secara menyeluruh dan untuk membentuk dalam pengambilan keputusan. Deskripsi misi pada stakeholder mencakup parameter informasi, fungsionalitas, atau kegunaan lokasi organisasi dan kinerja. Arsitektur enterprise menjelaskan rencana untuk membangun sistem atau sekumpulan sistem. Enterprise arsitektur mencakup inti-inti dari bisnis, TI, dan evolusinya. Tanpa arsitektur yang bagus, akan sulit untuk mencakup kesuksesan bisnis. Karakteristik paling penting dari sebuah enterprise arsitektur adalah menyediakan pandangan menyeluruh dari sebuah enterprise. Sebuah enterprise arsitektur yang baik menyediakan kebutuhan mendatang untuk menyeimbangkan dan membantu translasi kebutuhan tersebut dari bentuk strategi perusahaan menjadi operasi sehari-hari. Untuk membangun arsitektur enterprise digunakan metode Enterprise Architecture Planning (EAP). Enterprise Architecture Planning (EAP), arsitektur, data arsitektur, application, arsitektur teknologi, arsitektur contohnya, blueprints, drawing model. Arsitektur mendefinisikan dan menggambarkan data, aplikasi dan teknologi yang dibutuhkan dalam mendukung bisnis. Defining mendefinisikan bisnis dan arsitektur. Plan, perencanaan yang harus dilakukan untuk menuju implementasi. Keuntungan bisnis dari EAP: fokus pada penggunaan strategis teknologi untuk mengatur data sebuah set, fasilitas standar, komunikasi, dan mengurangi inkonsistensi data dan redundansi. Dokumentasi meningkatkan pengertian terhadap bisnis. Model dapat digunakan untuk menjelaskan bisnis dan menguji pengaruh perubahan bisnis. Keuntungan dari sistem perencanaan bisnis: mengurangi biaya entry data, biaya utama berkurang, arsitektur menghapuskan kerumitan, biaya antarmuka antar sistem yang berbeda, lebih responsif terhadap kebutuhan konsumen, efisiensi pemeliharaan sistem berarti perbaikan pelayanan. Sini perbedaan EAP dengan perencanaan SI tradisional. Arsitektur dibangun atas dasar model fungsional bisnis.
Model fungsian bisnis adalah kenal bebas tentang bisnis apa yang dilakukan dan informasi yang digunakan untuk mengarahkan bisnis. Perencanaan sistem dengan cara tradisional tidak mulai dengan definisi bisnis secara keseluruhan. Model bisnis mencerminkan sifat alami bisnis dan menawarkan fondasi yang stabil di mana arsitektur dapat didefinisikan arsitektur mendukung kebutuhan bisnis bukan individu. IAP mendefinisikan data sebelum aplikasi. Langkah pertama, perencanaan tradisional adalah menentukan sistem aplikasi, mana yang dibutuhkan untuk mendukung bisnis dan apa yang akan dilakukan oleh aplikasi ini. Langkah kedua adalah menentukan data mana yang perlu diproses. Pada IAP pertama, arsitektur mendefinisikan seluruh data yang dibutuhkan untuk mendukung bisnis. Setelah lengkap, kemudian langkah kedua, arsitektur mendefinisikan aplikasi yang dibutuhkan untuk mengatur data. Komponen EAP. Lapisan 1 titik awal. Inisiasi perencanaan. Mulai EAP pada jalur yang benar, termasuk menentukan metodologi yang akan digunakan. Siapa yang harus terlibat dan toolset yang akan digunakan. Hal ini akan menarahkan dalam menghasilkan suatu rencana kerja EAP dan menjamin komitmen manajemen untuk menyelesaikan keseluruhan fase. EAP menggunakan dependensi data untuk menentukan rencana implementasi. Pada perencanaan nasional, urutan implementasi bergantung pada posisi atau pengaruh pemilik sistem informasi. Pada EAP, didependensikan data akan menentukan urutan ideal aplikasi yang akan diimplementasikan. Dependensi data bergantung pada prinsip fundamental, di mana harus mengembangkan aplikasi menciptakan data sebelum mengembangkan aplikasi yang dibutuhkan data tersebut. Lapisan 2 pada saat ini. Model bisnis, kumpulan knowledge base tentang bisnis dan informasi yang digunakan dalam menjalankan bisnis. Sistem dan teknologi saat ini mendefinisikan apa sistem aplikasi yang dipakai saat ini dan platform teknologi pendukung yang digunakan. Arsitektur data mendefinisikan sebuah jenis data utama yang dibutuhkan untuk mendukung bisnis. Arsitektur aplikasi mendefinisikan jenis aplikasi utama yang dibutuhkan untuk mengatur data, mendukung fungsional bisnis. Arsitektur teknologi informasi mendefinisikan jenis teknologi informasi yang dipakai pada saat ini. Bagaimana cara mencapainya implementasi rencana migrasi? Untuk implementasi aplikasi, jadwal implementasi, biaya, keuntungan, analisis, dan menentukan jalur migrasi dari saat ini sampai dapat memenuhi keinginan. Thank you, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.